Polisi mengungkap sindikat joki ujian masuk perguruan tinggi negeri di Surabaya yang diduga beroperasi selama bertahun-tahun dengan modus pemalsuan identitas hingga manipulasi data peserta demi meloloskan calon mahasiswa ke kampus favorit. Lalu, mengapa praktik joki UTBK terus berulang dan bagaimana memastikan seleksi masuk perguruan tinggi benar-benar adil dan kredibel? Selengkapnya dalam Garis Batas. Praktik joki ujian masuk perguruan tinggi negeri kembali terbongkar. Di Surabaya, sejumlah kampus berhasil menggagalkan aksi kecurangan peserta UTBK yang diduga menggunakan identitas palsu dan jasa joki demi lolos ke jurusan favorit. Salah satunya terjadi di UPN Veteran Jawa Timur. Seorang peserta perempuan yang mengikuti ujian Fakultas Kedokteran diamankan setelah identitas dan wajahnya dinilai tak sesuai dengan data peserta. Modus yang digunakan pun dinilai semakin canggih. Pelaku datang terlambat dan berusaha memanfaatkan kepanikan situasi agar bisa lolos dari pemeriksaan awal. Data-datanya semua sama. Data-data semua sama, hanya wajahnya yang berbeda. Karena keburu waktu ujian, akhirnya kita masukkan ke ruang ujian. Begitu dilihat lagi, diperhatikan lagi, memang sangat mirip dengan peserta aslinya gitu ya. Cuman kita lihat ada beberapa ketidaksamaan, akhirnya peserta kita panggil di ruangan khusus dan untuk melakukan pemeriksaan secara intensif kembali. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik joki UTBK tidak lagi dilakukan secara sederhana. Polanya dinilai semakin terorganisir, melibatkan pemalsuan identitas, teknologi, hingga jaringan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pengamat pendidikan menilai tekanan sosial dan orientasi hasil menjadi salah satu akar masalah. Ada misalnya di keluarga tertentu yang menginginkan anaknya itu masuk ke jurusan kedokteran misalnya gitu, karena mungkin keluarga mereka adalah dokter gitu ya. Nah, di sisi lain kemampuan kompetensi anak tersebut sebenarnya tidak menunjang ke sana gitu. Nah, sehingga tekanan sosial, tekanan keluarga tadi menyebabkan menghalalkan berbagai cara yang penting dia masuk kedokteran dulu gitu misalnya, sehingga berani bela-belain bayar joki. Makin ke sini teknologi yang digunakan makin berevolusi ya, makin canggih gitu. Nah, sehingga berbagai modus operandi yang dipakai, teknologi yang digunakan juga makin canggih gitu. Nah, oleh karena itu tentu harapannya panitia SNPMB, panitia UTBK itu menyiapkan kerangka sistem gitu ya, teknologi yang mampu mendeteksi berbagai macam alat teknologi yang digunakan oleh
dari laporan yang kami terima itu sudah ditindaklanjuti karena perbuatan tersebut jelas merupakan tindakan kriminal ya, karena dia pertama melakukan pemalsuan identitas, kemudian juga dia bertindak yang dia tidak memiliki hak untuk itu. Dia kan bukan peserta. Pertama-tama adalah sanksi yang terkait dengan pemalsuan identitas ya. Itu sudah ada ketentuan hukumnya ya, sanksinya untuk yang melakukan pemalsuan identitas. Yang kedua, tentunya peserta yang diwakili, yang dijoki oleh dia kan didiskualifikasi, di blacklist didiskualifikasi. Jadi apapun dia sudah dianggap ya tidak mengikuti UTBK ini. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak hanya soal nilai dan kelulusan. Lebih dari itu, pendidikan juga menyangkut integritas, kejujuran, dan cara meraih cita-cita secara benar. Sebab, ketika kecurangan mulai dianggap biasa, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan peserta didik, tetapi juga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan itu sendiri.